Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan para peserta seminar yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara seminar secara daring saat ini. Saya, Yovela Patricia Ferdinand dengan NIM 2112958 akan bertindak sebagai moderator serta pemateri 1 pada kali ini. Tema presentasi ilmiah kita hari ini adalah isu-isu dalam pendidikan. Untuk memperpanjang waktu, saya akan langsung mulai. Tantangan dan solusi di era digitalisasi pendidikan. Latar belakang saya mengambil judul tersebut, yaitu Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Digitalisasi pendidikan melalui perangkat digital dan pembelajaran menjadikan proses belajar lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Pandemi COVID-19 pada 2020 mempercepat penerapan teknologi dalam pendidikan formal melalui kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, infrastruktur minim, dan rendahnya kompetensi digital guru serta siswa memperburuk ketidaksetaraan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Karena itu, isu digitalisasi pendidikan perlu menjadi prioritas bersama. Mengapa isu digitalisasi pendidikan perlu diangkat? Yang pertama, karena kesenjangan digital. Yang kedua, karena kurangnya kompetensi digital. Yang ketiga, infrastruktur teknologi tidak memadai. Dan yang terakhir, karena tuntutan terhadap masa depan pendidikan. Solusi yang ditawarkan dari sisi pendidik. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi digital guru. Yang kedua yaitu penyusunan materi pembelajaran yang inklusif. Sedangkan solusi yang ditawarkan dari sisi pemangku kebijakan, yang pertama yaitu peningkatan investasi teknologi pendidikan, yang kedua kebijakan pembelajaran hybrid. Dan yang terakhir solusi yang ditawarkan dari sisi pemerintah, yaitu yang pemerataan infrastruktur teknologi, dan yang kedua subsidi teknologi untuk siswa kurang mampu. Tantangan 5 tahun ke depan jika isu ini dapat diselesaikan. Yang pertama, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia diharapkan meningkat melalui pelajaran inklusif berbasis teknologi yang adaptif, interaktif, dan memperkaya keterampilan siswa menghadapi tantangan global. Yang kedua, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pendidikan berkurang, memberikan akses setara dan pengalaman belajar berkualitas bagi semua siswa. Lalu yang terakhir, pendidikan berbasis teknologi membentuk generasi yang siap dalam ekonomi digital global dengan keterampilan inovatif dan relevan. Namun, jika isu ini tidak dapat diselesaikan, yang pertama akan terjadi kesenjangan pendidikan semakin melebar akibat minimnya sumber daya yang berkualitas, lalu memperburuk ketidaksetaraan sosial dan jurang antar kelompok masyarakat. Yang kedua, tanpa langkah konkret untuk mempercepat digitalisasi pendidikan, Indonesia berisiko tertinggal secara signifikan dan mengurangi daya saing global generasi muda dalam era teknologi. Dan yang terakhir, kualitas pendidikan akan menurun jika membuat lulusan sulit bersaing dan berkontribusi di era teknologi. Kesimpulan dari seminar saya pada siang hari ini yaitu digitalisasi pendidikan adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja berbasis teknologi. Meski ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, dengan dukungan pemangku kepentingan, transformasi digital ini berpotensi membawa perubahan yang positif. Jika tantangan ini tidak segera diatasi,
kesenjangan pendidikan antar daerah dan negara dapat memperkuat daya saing global Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, pemateri 2, yaitu Rahmatul Utari, kepada Tari, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan seminar saya yang berjudul Efektif Mengatasi Kekerasan di Sekolah. Sebelum itu, kita masuk ke latar belakang dari permasalahan yang saya ambil. Dari berbagai aspek pendidikan, berubah hasil dari kemajuan dalam dunia pendidikan. Pendidikan efektif dan efisien pada perkembangan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan yang baik dan oleh semua bagian pendidikan yang bekerja sama untuk membantu peserta didik mencapai tujuan. Kekerasan di sekolah merupakan masalah serius yang terus mengancam kualitas pendidikan di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga seksual, seringkali terjadi dalam lingkungan pendidikan. Berdampak pada kesejahteraan siswa, proses belajar. Terbanyak 293 kasus kekerasan di sekolah tercatat pada tahun 2024. Dengan kasus kekerasan jadi perhatian khusus, fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan anak-anak di sekolah masih sangat lemah dan perlu penanganan yang lebih komprehensif. Dari data kekerasan di sekolah yang terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 4, di mana terdapat jumlah kasus atau korban sebanyak 25.850, di mana laki-laki terdapat 5.640 dan perempuan sebanyak 22.394. Untuk mengatasi kekerasan di sekolah membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah efektif yang dapat diambil untuk mengurangi dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Yang pertama, dengan pendidikan karakter dan penguatan moral siswa. Pendidikan karakter yang baik adalah untuk mencegah perilaku kekerasan. Yang kedua, dengan pembentukan antisipasi pembentukan tugas pencegahan kekerasan di sekolah untuk mendukung penugasan cepat atas kasus kekerasan. Yang ketiga, dengan penerapan kurikulum. Yang ketiga, dengan sosialisasi anti kekerasan bagi pendidik, siswa, dan orang tua. Sosialisasi mengenai jenis-jenis kekerasan, dampak, dan cara penanganannya penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Seperti pelatihan duta anti kekerasan, mengikut sertakan guru dari berbagai sekolah dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan tersebut. Dengan membangun lingkungan yang aman dan positif. Lingkungan sekolah yang sehat dan positif sangat penting dalam mengurangi potensi kekerasan. Dengan peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat, orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing anak di luar sekolah. Yang keenam, dengan pemanfaatan teknologi dalam pencegahan kekerasan. Teknologi dapat berperan dalam lingkungan belajar yang aman. Dan yang ketujuh, penerapan kurikulum anti-bullying. Salah satu langkah pengembangan dan penerapan kurikulum yang secara khusus menyasar pengurangan perilaku bullying. Kurikulum ini mengajarkan siswa tentang dampak bullying, tetapi juga cara-cara untuk mencegah dan mengatasi situasi tersebut. Kekerasan dalam pendidikan tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi kekerasan verbal dan psikologis. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kekerasan di sekolah dengan fokus pada peran pendidik, pemangku kebijakan, dan pemerintahan. Jadi antaranya yang pertama itu peran pendidik. Satu, yaitu pendidikan karakter.
Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai positif seperti empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan pengendalian diri. Ditekankan pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk mentalitas siswa yang anti kekerasan. Yang kedua, dengan pelatihan dan pengembangan. Pendidik perlu mengikuti pelatihan mengenai penanganan kekerasan dan cara preventif yang efektif. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan inklusif. Pendidikan harus berperan aktif dalam menciptakan suasana yang inklusif di sekolah, sehingga siswa merasa dihargai tanpa ada diskriminasi yang berujung pada kekerasan. Yang kedua, kita masuk ke peran pemangku kebijakan. Yang peran penyusunan kebijakan anti kekerasan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sekolah. Kepala sekolah harus menyusun kebijakan anti kekerasan yang jelas. Yang kedua, dengan pembentukan tim penanganan kekerasan, pemangku kebijakan di sekolah membentuk tim khusus yang dapat secara merespons setiap kasus kekerasan yang terjadi. Dan yang tiga, dengan pengembangan siswa. Selain memberikan pendidikan formal, sekolah perlu mengembangkan program-program yang berfokus pada pengembangan sikap sosial siswa. Yang ketiga, kita masuk kepada peran pemerintah. Yang pertama, pembuatan regulasi yang tegas. Pemerintah harus membuat dan menerapkan regulasi yang memperkuat upaya pencegahan kekerasan di sekolah, yang menunjukkan bahwa regulasi yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dapat mendorong sekolah untuk lebih serius dalam menjalankan program anti kekerasan. Yang kedua, dengan penyuluhan kepada masyarakat dan keluarga. Pemerintah harus mendukung upaya-upaya penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai dampak kekerasan di sekolah. Dan yang ketiga, mendukung infrastruktur sekolah yang aman. Pemerintah perlu bahwa sekolah memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran yang aman, seperti konseling dan fasilitas pelaporan kekerasan yang mudah diakses oleh siswa. Baiklah, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi kekerasan di sekolah merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan atau pihak termasuk pendidik, pemangku kebijakan, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dan dalam menangani kekerasan di sekolah tidak hanya bergantung pada upaya pencegahan secara tetapi juga pada kolaborasi antara semua pihak yang terlibat. Semoga dengan dilakukannya pencegahan kekerasan di atas dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang tanpa adanya rasa takut. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 kita, yaitu Rahma Utari. Selanjutnya, dipersilakan kepada Rani Suslianti. Oke, terima kasih sebelumnya moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rendahnya literasi siswa di era digital. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Hari ini izinkan saya memulai dengan sebuah fakta yang mengejutkan. Tahukah Anda bahwa menurut survei global, tingkat literasi membaca Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain? Hal ini ironis, mengingat kita hidup di era digital dengan akses informasi yang terbatas. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda semua. Seberapa sering Anda atau anak-anak di rumah membaca buku dibandingkan menggulir media sosial setiap harinya? Oke, silakan raise hand. Oke, baik, terima kasih kepada Ella Mas Rita. Apakah sering Anda atau anak-anak di rumah membaca buku dibandingkan mengulir media sosial setiap harinya? Kalau saya lebih sering scroll media sosial. Oke, terima kasih Ella. Inilah realitas kita saat ini. Meski teknologi memberikan kemudahan akses terhadap informasi, budaya literasi justru memudar. Tantangan ini menjadi semakin nyata, terutama di kalangan generasi muda yang seharusnya kita siapkan untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks.
Yang pertama, apa itu literasi di era digital? Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita definisikan apa itu literasi. Literasi bukan hanya sekadar kemampuan membaca atau menulis, melainkan mencakup kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menggunakan informasi tersebut secara produktif. Di era digital ini, literasi berkembang menjadi literasi digital, yaitu kemampuan untuk memilah, memahami, dan menggunakan informasi dari dunia maya secara bijak. Namun, realita tidak sesederhana itu. Banyak anak muda lebih tertarik pada konten singkat dan visual seperti TikTok atau Instagram Reels. Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya, tapi ini menggeser fokus dari membaca mendalam ke konsumsi informasi yang cepat. Saya ingin mengajak Anda berpikir, apa yang terjadi jika generasi ini hanya terbiasa dengan informasi singkat? Apakah mereka masih mampu menganalisis informasi yang lebih kompleks? Oke, pertanyaan ini menjadi penting untuk kita jawab bersama ya. Tantangan literasi siswa di era digital. Mari kita lihat beberapa tantangan yang membuat literasi siswa rendah di era digital. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Anak-anak kita sekarang tumbuh dengan teknologi di tangan mereka, seperti smartphone, tablet, laptop menjadi bagian hidup sehari-hari. Ini tidak salah, tetapi kita harus memahami dampaknya. Ketergantungan pada teknologi sering menggantikan kebiasaan membaca buku atau artikel panjang. Minimnya budaya literasi di rumah. Siapa di sini yang masih mengeluangkan waktu untuk membaca bersama anak-anak? Oh, sayangnya banyak ya keluarga lebih sibuk dengan rutinitas digital dibandingkan membangun budaya membaca bersama. Yang ketiga yaitu bahasa singkat di media sosial. Media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Twitter sering menggunakan bahasa singkat dan informal. Ini membatasi pengayaan kosakata kita. Anak-anak lebih mengenal kata-kata seperti lol atau BTW, by the way, daripada memahami paragraf mendalam dalam sebuah buku. Yang keempat yaitu fokus yang semakin pendek. Teknologi digital dengan notifikasi yang terus-menerus melatih otak kita untuk berpikir cepat, tapi dangkal. Kita kehilangan kemampuan untuk fokus membaca panjang yang sebenarnya penting untuk memahami konteks secara utuh. Next. Dampak rendahnya literasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita akan menghadapi dampak serius. Yang pertama, penurunan kualitas pendidikan. Siswa yang sulit membaca atau memahami teks akan kesulitan belajar, terutama dalam mata pelajaran seperti sains dan matematika. Yang kedua, ketertinggalan dalam persaingan global. Literasi adalah dasar untuk sukses di era teknologi. Negara yang tidak memperhatikan literasi akan tertinggal dalam inovasi teknologi dan ekonomi. Yang ketiga, ketergantungan pada konten instan. Generasi yang lebih memilih konten visual, singkat kehilangan kemampuan untuk menganalisis informasi lebih mendalam. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Literasi rendah membatasi akses terhadap pekerjaan yang layak, sehingga memperburuk kesenjangan sosial. Next. Nah, apa sih solusi yang bisa kita lakukan? Namun ini bukan akhir dari cerita. Kita semua bisa berkontribusi untuk meningkatkan literasi pada generasi muda yang akan datang. Yang pertama itu dari peran orang tua. Luangkan waktu membaca bersama anak, walau hanya 10 menit sehari, pilihlah buku yang menarik bagi mereka. Misalnya buku cerita interaktif atau novel grafis. Yang kedua yaitu peran dari guru. Kita sebagai calon pendidik, kita bisa dapat menerapkan sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan literasi ke dalam mata pelajaran. Misalnya, ajak siswa menganalisis artikel digital sebagai bagian dari tugas sekolah. Yang kedua, jadikan membaca sebagai kegiatan menyenangkan di kelas, bukan sekadar kewajiban. Berikutnya yaitu bisa kita lihat dari peran pemerintah. Pastikan semua daerah, termasuk wilayah terpencil, memiliki akses ke perpustakaan digital dan internet. Adakah program literasi nasional yang melibatkan
komunitas, sekolah, dan keluarga. Yang terakhir itu peran dari masyarakat. Kita juga bisa terlibat melalui komunitas membaca, klub buku, atau mendonasikan buku ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Jika isu rendahnya literasi dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, ada beberapa tantangan besar yang mungkin dihadapi. Yang pertama yaitu penurunan kualitas pendidikan. Rendahnya literasi berpotensi memperburuk kualitas pendidikan di semua tingkat. Siswa yang kesulitan membaca dan menulis akan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran di berbagai bidang, yang dapat menurunkan hasil belajar secara keseluruhan. Next. Yang kedua, tertinggal dalam persaingan global. Jika ini tidak teratasi, literasi akan bersaing dalam dunia global yang semakin terhubung. Negara yang memiliki tingkat literasi rendah beresiko tertinggal dalam bidang teknologi, sains, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu keterbatasan partisipasi sosial dan politik. Literasi juga mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam diskursus sosial dan politik. Masyarakat dengan tingkat literasi rendah mungkin lebih rentan terhadap manipulasi, informasi, dan kesulitan dalam membuat keputusan informasional dalam kehidupan politik. Yang terakhir, peningkatan beban sosial. Dengan rendahnya tingkat literasi, lebih banyak individu yang akan menghadapi masalah dalam aspek kehidupan sehari-hari seperti pengelolaan keuangan, kesehatan, dan hak-hak hukum. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan ketergantungan pada bantuan sosial yang menambah beban pemerintah nantinya, ya kan? Oke, sahabat literasi, literasi adalah jembatan menuju masa depan. Tanpa literasi, generasi tidak hanya akan tertinggal di dunia global, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, berinovasi, dan berkomunikasi yang baik. Hari ini saya mengajak Anda-Anda semua untuk memulai langkah kecil yang akan membawa perubahan besar nantinya. Yaitu bagi orang tua, ajaklah anak-anak Anda membaca satu buku seminggu. Bagi guru, yaitu kita sebagai calon pendidik, buatlah membaca menjadi bagian dari kegiatan belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, mari berinvestasi lebih banyak dan program literasi nasional. Seperti yang dikatakan oleh Malala Yousafzai, satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena bisa mengubah dunia. Jadi, mari kita mulai perubahan ini bersama. Siapkan Anda menjadi agen perubahan literasi. Oke? Audiens, mari kita siap untuk merubah literasi. Oke, silakan raise hand. Apakah sudah siap, audiens? Oke, gimana Ella? Sudah siap untuk melanjutkan literasi dan menghadapi tantangan literasi digital masa depan? Sudah sangat siap. Terima kasih Ella. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ella. Jadi, mari kita mulai perubahan ini bersama. Siapkan Anda menjadi agen perubahan literasi. Terima kasih, semoga apa yang diskusikan hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 3 kita, yaitu Rani Susiani. Selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri terakhir, yaitu Ella Masrita. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan seminar saya pada hari ini. Baiklah, adapun seminar saya siang hari ini dengan judul Kurikulum Pendidikan yang Tidak Relevan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan memiliki peran membentuk generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Salah satu elemen utama dalam sistem pendidikan adalah kurikulum, yang seharusnya dirancang untuk mencerminkan kebutuhan zaman.
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mempersiapkan generasi utama dalam menghadapi masa depan yang cemerlang. Maka dari itu, kurikulum pendidikan berperan sangat penting dalam memberikan landasan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan sejumlah yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang sering berubah-ubah sebenarnya juga bertujuan untuk mencapai arah kegiatan pendidikan yang ingin dijalankan, begitu pula dengan komponen materi yang disediakan sangatlah kompleks, dan perlunya penyusun strategi pembelajaran yang tepat supaya mudah diterima oleh siswa, serta perlu evaluasi dari setiap kurikulum yang telah dilakukan. Kurikulum di Indonesia yang komponen materinya kompleks berdampak pada guru dan juga siswanya. Pasalnya, siswa harus berusaha untuk memahami materi yang ada, dan guru juga harus mengejar target materi yang diajarkan. Siswa yang sebenarnya belum paham akan materi yang diajarkan, namun guru akan tetap melanjutkan materi yang diajarkan untuk mencapai target. Sehingga banyak siswa yang hanya sepintas mempelajari satu materi tanpa mampu mengembangkan soft skill yang dimilikinya, karena harus lanjut ke materi berikutnya. Permasalahan kurikulum pendidikan di Indonesia meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kurangnya pembaruan kurikulum. Kurikulum yang tidak diperbarui secara berkala menyebabkan materi pengajaran ketinggalan zaman. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya seperti guru, fasilitas, dan teknologi, sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan. Yaitu kurangnya pelatihan guru. Guru yang tidak memiliki kemampuan memandai untuk mengajar kurikulum yang relevan. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi kurikulum. Perubahan dari kurikulum 2013 atau K13 ke kurikulum Merdeka memerlukan penyesuaian yang signifikan. Yang kelima yaitu peningkatan iman dan takwa. Harusnya memperhatikan peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, serta potensi dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu dampak permasalahan kurikulum. Kurikulum yang tidak relevan mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang kedua, siswa yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, industri penyebab pengangguran meningkat. Siswa kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Yang keempat yaitu solusi permasalahan kurikulum. Yang pertama, mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan industri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru. Yang keempat, mengembangkan sistem evaluasi yang efektif. Yang C yaitu tantangan kurikulum pendidikan 5 tahun ke depan. Yang pertama, mengidentifikasikan teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan abad 21. Mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi dengan industri. Meningkatkan komunikasi untuk memahami kebutuhan industri. Yang keempat yaitu merevisi kurikulum secara berkala. Dengan merevisi kurikulum untuk memastikan
relevansi. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar kurikulum yang relevan. Yang D, solusi dari tantangan mengenai kurikulum pendidikan 5 tahun ke depannya ada 5. Yang pertama, mengembangkan kerjasama dengan industri dan masyarakat. Yang kedua, teknologi pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan sistem evaluasi yang efektif. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Yang terakhir yaitu manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesempatan kerja, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan global, meningkatkan kemampuan berbangsa, dan yang terakhir mengurangi pengangguran. Adapun kesimpulan, yaitu kurikulum pendidikan yang tidak relevan merupakan tantangan yang adaptasi, mengembangkan kurikulum yang relevan dan efektif dapat membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan global. Baiklah, hanya itu seminar saya pada siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ella. Dengan berakhirnya seminar dari materi terakhir kita tadi, maka akhir pula acara seminar kita pada siang hari ini. Kesimpulan yang bisa saya sebagai moderator yaitu seminar ini menyoroti berbagai isu-isu penting di dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan, diperlukan pemerataan infrastruktur teknologi dan pelatihan guru agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, langkah-langkah pencegahan kekerasan di sekolah harus dilakukan melalui pendekatan berbasis nilai-nilai moral, penerapan disiplin yang tegas namun humanis, serta penguatan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Rendahnya literasi siswa di era digital juga menjadi perhatian, yang dapat diatasi dengan mengintegrasikan program literasi ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa memilah informasi secara kritis. Kurikulum pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman juga lainnya, sehingga mendesak adanya reformasi kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dunia kerja, dan berbangsa. Semua tantangan ini akan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.